Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Tidak ada yang bisa menggiring kepada kebaikan kecuali Allah. Bismillahi ma sya'allah, la yashriku su'a illallah. Tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari keburukan kecuali Allah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Nikmat hanya datangnya dari Allah. Bismillahi ma sya'allah, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak RW, Bapak Rais RW, RT, jamaah semuanya, semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang membaca Al-Quran tadi, Bapak Tarmuzi. Beliau itu mu'allaf. Allah luar biasa membaca Al-Qurannya. Mudah-mudahan yang Islamnya sejak lahir itu terus lebih baik daripada Bapak Tarmuzi yang Islamnya berapa tahun Pak? Mu'allaf jadi berapa tahun? Mulai nikah? Ya, tahun 93 Ustaz. 93. Pak Nasrullah Islamnya mulai kapan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti perjuangan Pak Tarmuzi ini kita tiru, karena tidak mungkin mempunyai semangat yang luar biasa kalau tidak karena dikirim oleh Allah dan keluar dari hati nurani, Pak ya. Alhamdulillah, enggak ada yang maksa, Pak ya. Enggak ada, hati nurani yang bicara. Wasta'inu bis-sabri was-salah, itu ayat yang dibaca tadi. Mintalah pertolongan kalian kepada Allah dalam mengatasi berbagai macam persoalan. Doa, minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan rezeki semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Sehingga nanti rencana Bapak RW, pengurus masjid, jamaah semuanya bisa terlaksana. Minta kepada Allah, lalu mantapkan. Ya Allah, RW punya program, RT punya program, masjid punya program. Mudah-mudahan semuanya dapat memberikan manfaat yang dapat mengantarkan kita meraih kebahagiaan dunia akhirat. Tidak perlu ragu-ragu, orang yang senang sedekah tidak akan jadi miskin, malah akan ditumbuh suburkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Termasuk iuran kematian, diumumkan kepada warga-warganya, karena itu penting. Karena bagaimanapun suka tidak suka, kita akan mati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di belakang, kalau biaya kematian sekarang kuburan berapa? Ya, biaya berapa? 3 juta. Yang umum yang ditangani pakem berapa? 3
3 juta. Pak, kalau 3.000 berapa tahun? Akan kumpul 3 juta. 80 tahun. Artinya kalau Pak Siddiqin mati hari ini masih numpang sama bapak-bapak yang lain. Ini kita pahami. Kepingin ada sedekah enggak supaya kita senang nanti di akhirat? Kalau 3.000 mestinya Pak Erwi minimal aku niat tabungan untuk kebahagiaanku di akhirat 5.000 biar nanti enggak numpang. Kalau kita bayar 3.000 80 tahun baru terkumpul. Berarti kalau kita bayar bank 40 tahun masih numpang 40 tahun sama tetangga kita. Terus gimana? Amal kita gimana? Belum lagi tanahnya beli berapa? 300.000 dapat berapa meter? Dapat rumputnya 2. Terus amal kita di mana? Ini perlu menjadi renungan. Nanti Pak RW mungkin kumpul-kumpul dengan perwakilan RT itu semuanya yang menyangkut masalah amal dunia, amal akhirat itu dibicarakan Pak RW. Karena kita ini ingin bahagia bukan hanya di dunia, ingin bahagia dunia akhirat. Ini bapak-bapak ini saya lihat wajah-wajah cerah semuanya calon surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena tidak mungkin kalau bukan didorong oleh iman ikut pengajian begini. Enggak mungkin. Iman yang mendorong. Saya yakin ini semuanya orang-orang soleh yang sedang sedekah calon surga insya Allah. Ya minta. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar ya Allah, mudah-mudahan aku bisa bersedekah lebih banyak ya Rabb. Pak Muslim, senang enggak bersedekah banyak? Senang. Berarti banyak rizki. Minta sama Allah supaya bisa bersedekah lebih banyak. Kalau sedekahnya sedikit, nanti rezeki kita sedikit. Minta. Ada mana lewatnya? Lewat masjid, lewat RW, lewat pakem. Itu penting. Lalu apa? Jangan aku mau bayar arisan, jangan. Aku ingin nabung untuk masa depanku agar aku bahagia di akhirat. Begitu niatnya. Sebentar, kalau dihitung iuran apa? Orang 80 tahun baru kumpul 3 juta gimana? Mau iuran apa? Ini perlu pemahaman. Jadi Pak Hamid itu jangan berpikiran, pakem beli tanah, aku sudah punya tabungan tanah. Salah berpikirnya. Salah berpikirnya. Namun demikian mesti dikasih pengertian juga. Ada yang tidak mampu, ya beri kelonggaran, tapi beri kesempatan juga untuk nabung akhirat. Jangan aku miskin, aku nggak usah nabung akhirat, salah juga. Karena kita ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kalian berada, maut akan menjemput kita juga. Walaupun kita ngumpet di benteng yang kokoh kata Allah. Nah di sini. Jadi diberikan pemahaman karena mungkin ada yang tidak ngerti, ada yang tinggal di kompleks sudah bertahun-tahun juga ngerti juga. Aku kan nggak mau mati di sini, bukan masalah mati di sini atau bukan di sini ya. Tinggal di kompleks Marinir mesti ikut kebersamaan yang ada di kompleks Marinir, ikut berkontribusi. Masalah apa? Kebersihannya, sumbangannya, iurannya, semuanya. Itu untuk siapa? Untuk kamu juga nanti di akhirat. Untuk aku. Lalu bisobri
dengan sikap sabar, lapang, aku belum punya, ya ayo kita berusaha sambil berdoa, mudah-mudahan rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, amin. Wassalam. Juga bukan hanya sedekah uang, banyak macamnya sedekah itu. Baca istighfar sedekah, nolong orang yang gak bisa ngaji sedekah, nolong teman-teman yang suka mabuk-mabukan ditarik ke masjid sedekah. Aduh, tuh, nolong orang zalim dengan dimusuhi, orang zalim pun ditolong. Cara gimana? Dirangkul, dikasih nasihat supaya berhenti melakukan kezaliman. Itu pun sedekah. Amal kita itu, tabungan kita, kesempatan Pak RW ini luar biasa ini, luar biasa. Disisir tuh di pojok supaya semuanya rajin ke masjid, rajin sedekah. Pak Purwo jadi ketua Rais RW, jadi ketua Al-Abrar. Ini ladang amal yang luar biasa. Semuanya bapak-bapak yang mendapatkan tugas itu enggak dibayarnya, tapi ingat itu akan mengantarkan untuk meraih kebahagiaan abadi dalam surga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jangan ragu, jangan khawatir, tabungan abadi. Tidak semuanya dapat kesempatan, enggak semuanya. Tidak semuanya dapat kesempatan itu. Jadi bapak-bapak ini semuanya ini calon-calon surga ini, mudah-mudahan ya Allah tambah giat, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, suatu ketika malaikat itu berdoa di hadapan Rasulullah. Setelah selesai sholat Id, ada 3 macam doanya. Di antara doanya itu yang pertama, kata malaikat, ya Rabb, tolong jangan diterima puasanya dan ibadahnya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu kata Nabi itu, amin. Yang doa malaikat, yang mengaminkan Nabi. Pak Nasrullah kira-kira gimana? By the way, kalau yang doa malaikat, yang mengaminkan Nabi dijawab gak kira-kira? Oh yakin. Kita ini Pak semuanya anak, walaupun tidak semuanya punya anak. Ya, semuanya kita anak. Mungkin orang tua kita sudah ada yang dipanggil oleh Allah, ibu kita dipanggil oleh Allah, tapi itu orang tua kita. Lalu bagaimana kita mau berbakti? Nah, kalau yang ada kan lebih mudah, bisa kita tunjuk, bisa kita memberikan sesuatu yang dapat meringankan beban orang tua, menyenangkan orang tua. Mungkin dia kaya, nggak butuh duit, tapi untuk menyenangkan orang tua, alhamdulillah anakku sukses, masih sempat ngasih sesuatu kepadaku, senang orang tua itu, walaupun sebenarnya nggak butuh pemberiannya. Belum lagi sampai di rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, kamu nak, senang orang tua itu, kunjungnya saja. Belum lagi melihat pas azan anaknya cepat-cepat sholat berangkat ke masjid. Senang nggak kira-kira orang tua melihat anak yang begitu? Ya senang. Terus baca Al-Quran, zikir, itu masih hidup. Begitu orang tua kita meninggal, masih ada cara kita berbakti, mendoakan, al-istighfar, memohonkan ampunan, menjalin silaturahim yang sudah dirintis oleh orang tua kita.
Ini kita begini. Kan anak di rumah kan tahu kita kemana, istri kita tahu kita kemana. Nanti mudah-mudahan ditiru oleh anak. Amin. Ya Rabbal. Salah satu bakti kepada orang tua kita sedekahkan atas nama orang tua. Kata Pak Hamid, aku punya orang tua masih hidup, sudah meninggal Pak Hamid. Sedua-duanya. Aku tidak banyak punya uang, tapi kalau cuma 1 juta tiap bulan gak apa-apa, bisa bantu masjid untuk orang tuaku. Allah Akbar, biasa. Aku wakaf untuk orang tuaku, gak usah ngomong-ngomong, yang penting duitnya keluar, masuk ke pakem. Ini 10 juta untuk pakem. Niatkan amal untuk orang tuaku. Itu luar biasa, itu bakti anak. Lalu Pak Hamid, duitnya banyak mau disimpan itu apa? Makan juga sepiring, main juga, ya. Tidur rumah ukuran sekian, berapa meter dia yang kita baik tidur? Mau mewah seperti apa rumahnya, begitu tidur sudah keinget lagi. Mau bagus, mau jelek, rumah tidur tertidur biasa aja. Apa enggak baik kalau kita beramal untuk orang tua kita? Alhamdulillah. Nah, itu hal yang kelihatannya sepele, tapi itu bukti anak. Enggak usah ngomong sama tetangga. Lillahi ta'ala, merem datang ke bendahara Pak. Siapa sekarang? Oh Yudi. Bukan. Ya, datang ke bendahara Pak. Kalau baru, ya Pak Kuliadi, datang sama Pak Kuliadi. Ampun, jangan diumumin. Ini sedangkan dari hamba Allah. Dari hamba Allah. Nah, Pak datang sama Pak Kuliadi, nggak usah disebut namanya, biar lebih ikhlas. Tapi ada yang kadang-kadang kok nama bapak aku disebut. Ini jadi untuk menghilangkan riak segala macam, kalau perlu tadi disebut sehingga apa juga. Tapi kalau tidak disebut, ya lebih bagus itu untuk menghilangkan ya datang sama Pak Pur. Pak Pur, enggak banyak Pak Pur, tapi tolong dicatat saja nama si Fulan dalam hati ayah bundaku. Di dalam hati. Allahu Akbar. Senang kan orang tua? Senang. Nyampe ke Rasulullah pasti yakin. Sahih hadisnya. Ya Allah. Belum lagi Pak Hamid ngundang-ngundang jamaah. Ya. Nah, ini malam mingguan nih. Yasinan di rumah. Tuh dikasih makan. Niat lagi dosa untuk ayah bundaku. Senang orang tua itu, senang orang tua. Ini fasilitas sebenarnya, fasilitas akhirat yang kadang-kadang mungkin tidak semuanya menyadari. Tapi kalau bapak-bapak di sini saya yakin sudah paham itu. Hanya tugas berikutnya nyampaikan sama yang lain. Nyampaikan sama yang lain. Jadi ada ladang akhirat yang ini kita lihat usianya kayaknya sudah 20 semua ke atas, ada 60-70, kamu ngapain lagi? Ya. Jadi dakwah. Jadi dakwah itu bukan kewajiban ustaz, kewajiban kita bersama. Kebetulan nah ustaz diberi kepercayaan, tetapi wal takum minkum ummatun yad'una, menurut sebenarnya minkum itu bayan. Jadi kalian wajib semuanya berdakwah. Walaupun ada sebagian ulama yang minnya mempunyai makna ba'd sebagian dari kalian, tapi sebagian ulama mengatakan kalian semuanya wajib berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi itu salah satu bakti kita kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan terus ke depan menjadi hamba yang senantiasa
terus berbakti kepada orang tua. Kenapa? Ridallah fi ridal walidain. Ridha apa tergantung ridha orang tua kita. Kalau kita ingin dihormati oleh anak-anak kita, kita belajar menghormati orang tua kita walaupun sudah meninggal. Nah, ini kita ada pengajian untuk mbah atau untuk engkong kita, untuk apa buya atau buyut kita. Omongan kita didengar oleh anak-anak. Oh, orang tuaku biasanya tiap bulan atau tiap tahun sekali itu kumpul-kumpul saudara mendoakan orang tua. Nah, nanti itu akan jadi kebiasaan. Orang tua aku, kakek aku, bapak aku namanya Hamid, kakeknya ini. Anak ingat itu kan? Kenapa? Orang tuanya sudah terbiasa. Tapi kalau kita juga justru tidak membiasakan seperti itu, anak-anak kita juga nggak tahu. Begitu kita meninggal, didoain aja itu, kalian doa di rumah. Mau Rasulullah, anak nggak doa, nauzubillah. Makanya kita masih apa? Berjuang untuk mendidik anak agar anak kita saleh. Kita kasih contoh. Idza matal insan in qata amalu. Kalau kita Pak sudah meninggal, putus, enggak bisa sedekah lagi, enggak bisa sholat lagi, enggak bisa yasinan lagi, enggak bisa tahlilan lagi. Anak kita yang meneruskan. 3 hal yang tidak putus kata Rasulullah itu. Ilmun yuntanomi, ilmu yang bermanfaat. Punya ilmu kita sebarkan sehingga memberikan manfaat yang lebih baik. Wawaladun sholih yang anak yang mendoakan kita. Bagaimana anak mau mendoakan kita kalau kita enggak memberikan pelajaran, pendidikan, latih biar anak lihat apa yang kita kerjakan, anak lihat. Alhamdulillah ini hari Minggu Pak Ustaz Purwo nanti pengajiannya di rumah ya. Anak lihat itu, istri lihat. Pengajiannya di rumah, aku ada kebetulan ada rezeki, udah habis ngaji makan bareng-bareng. Anak lihat, ayahku senang sedekah, bapak-bapak itu semuanya dikasih makan. Anak ngerti itu kalau duit itu. Anak ngerti. Yang disebut kakek aku, buyut aku disebut. Begitu kita meninggal, nanti niru ini. Nih, sedekah jariyah, yang ketiga sedekah jariyah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir. Nah, salah satu ini Pak, kalau Bapak beli karpet dipakai sholat berjamaah, setiap jidat yang nempel kita dapat pahala. Setiap jengkal tanah yang dibeli di kuburan itu, jangan ragu, kita dapat pahala. Setiap makanan Bapak yang ada hari Jumat itu, selama masih ada energi dari makan itu digunakan zikir sholat, kita dapat pahala. Makanya makanan Jumat itu juga penting, terus jangan dihentikan. Itu kebaikan-kebaikan, kesempatan. Tinggal kalau belum tertib, ditertibkan, diatur. Kalau ada petugas, dikasih honor belum petugasnya itu. Jangan dihentikan. Lanjut. Itulah baik. Tapi pesan, jangan dipaksa warga untuk bawa makanan. Jangan dipaksa, yang ikhlas saja. Jangan ente masih sekian boh, gak usah, karena tidak semuanya mampu. Yang ikhlas saja, yang mampu saja. Yang tidak mampu jangan diminta iuran untuk ngasih makanan, itu kekeliruan itu. Karena ada sebagian yang mengeluh, yang gak mampu kok dimintain untuk nyumbang makanan, dikasih makanan yang tidak mampu. Itu mesti Pak RW ini tugasnya menyebarkan saudara. Jangan dipaksa warga yang gak mampu untuk memberikan makanan sama orang yang kaya. Yang gak mampu dikasih makan.
Ini penting nih. Ini Pak RW nanti tugas itu. sama rahis itu. Yang tulus ikhlas sedekah. Karena apa? Amal ketika tidak ada ikhlasnya gosong. Dia sedekah. Wah, aku juga makan susah diminta 20.000. Ya, hati-hati Pak. Hati-hati. Jangan dipaksa RT itu masuk sering bom, enggak. Sebarkan yang punya kesempatan dan mesti ikhlas karena Allah. Tapi jujur, yang kaya jangan bukan orang miskin. Nanti didoain malaikat tuh. Jadi tiap pagi malaikat datang. Tadi pagi sudah saya sampaikan. Atau berkata malaikat yang doanya bagi orang yang pelit. Allahumma ti mumsikan talafan. Ya Allah ya Rabb, berikan kehancuran bagi orang yang pelit, tidak senang sedekah padahal punya duit. Kita kan gak mau doain gitu Pak. Tapi ada tuh malaikat yang pertama, Allahumma ti munfiqan khalafan. Ya Allah ya Rabb, berikan ganti yang banyak, yang berkah, jadi makmur, orang yang senang berinfak dan sedekah dengan penggantian yang bagus ya Rabb. Enak enggak? Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita ini semuanya senang berinfak, dapat doanya malaikat. Tiap pagi diturun tuh doa malaikat itu berdoa. Mudah-mudahan kita ini bapak-bapak, ibu yang soleh semuanya mendapatkan doa malaikat yang senantiasa doanya kita mendapat penggantian yang paling bagus dari yang kita keluarkan. Amin ya Rabbal alamin. Ya gak terasa juga kalau disuruh ngomong. Cukup Pak ya. Gak usah banyak-banyak, ini ternyata sudah banyak juga. Mudah-mudahan yang sedikit Pak Tano bisa diamalkan. Bisa, insya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan Engkau berikan kepada kami kebaikan-kebaikan, Engkau berikan kepada kami ampunan, mudahkan rezeki kami ya Rabb. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.